Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, serta ikhwah fillah, azakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama pesantren Maki Bandung. Dan hari ini kita akan melanjutkan program kita di dalam bahasa Arab 90 jam metode Maki bersama saya Kurnia Rahmat. Dan alhamdulillah pada hari ini ditemani oleh ikhwah fillah tulab pesantren Maki Bandung. Alhamdulillah ada Akh Wildan. Kepahalu ke Wildan? Khair, alhamdulillah. Masyaallah, mumtaz. Tayyib, summa ba'da zalika Faisal, kepahalu ke Faisal? Khair, alhamdulillah. Masyaallah. Ha, talib jadid. Kepahalu ke Falah? Alhamdulillah, khair. Naam. Yakhtalif, naam, hada tartib. Tartib yakhtalif. Bi khairin walhamdulillah. Ada fi mahadina misal hadza. Tayyib, summa ya Fairuz, kepahalu ke Fairuz? Khair, alhamdulillah. Tayyib, al khair, Syihab. Kepahalu ke Syihab? Tayyib, bi khairin walhamdulillah. Naam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ditemani oleh para santri pesantren Maki Bandung. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas yaitu al-halqatur rabi'ah, ya. Al-halqatur rabi'ah, pertemuan yang keempat, ya. Ad-darsus salis, pelajaran yang kelima. Insyaallah itu yang akan kita Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Ya, itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yuk. Anwa'ul fi'li wal muqabalah wa tasriful usul. Nah ini. Ya, anwa'ul fi'li, macam-macam fi'il, muqabalah dan tasriful usul. Ya. Yang pertama dulu. Alif, anwa'ul fi'li, macam-macam fi'il. Berdasarkan apa ini? Macam-macam fi'il tibari adadil huruf, ya. Macam-macam fi'il berdasarkan jumlah huruf. Tafadhal ya Wildan. Ya. Anwa'ul fi'li. Anwa'ul fi'li, al-fi'lu qisman, sulasi, rubai. Sulasi mujarradun wa mazidun fi. Mujarrad fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mazidun fi, af'ala, tafa'ala, istaf'ala. Nah, Rubai mujarrad mazidun fi, mujarrad fa'lala, mazidun fi, tafa'lala. nah. Baik, berdasarkan jumlah hurufnya, ikhwah fillah, fi'il terbagi ke dalam dua bagian, yaitu fi'il sulasi dan fi'il rubai. Baik. Nah, di halaman 15 itu, ya. Di situ ada apa? Ada ini ya, diagram. Nah, fi'il terbagi dua. Ada fi'il sulasi, kemudian ada fi'il rubai. Apa yang disebut dengan sulasi? Yang disebut dengan sulasi itu bentuk 3, ya. Kemudian kalau rubai itu bentuk apa? 4. Jadi si fi'ilnya itu yang sulasi terdiri dari 3 huruf. Kemudian kalau rubai terdiri dari berapa? 4 huruf. Kemudian sulasi dibagi 2, yaitu yang pertama sulasi mujarrad, ya. Apa itu mujarrad? Mujarrad itu yakhlu minaziyadah, artinya kosong dari tambahan. Itu arti daripada apa? Mujarrad, ya, tidak ada tambahan. Atau ya boleh dikatakan mujarrad ini adalah bentuk asal, ya. Kemudian satu lagi yaitu mazidun fi. Nah, kalau mazidun fi dia mendapat tambahan, mendapatkan tambahan dari huruf asalnya, seperti itu. Pun demikian dengan rubai. Rubai juga terbagi 2. Ada yang dinamakan dengan rubai mujarrad, artinya adalah bentuk asli, ya. Kemudian ada rubai mazid fi, ya. Nah, sekarang kita lihat wazan untuk sulasi mujarrad, ya. Itu ada 3, yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Sebenarnya ketika dia berupa wazan seperti ini, dia kosong dari makna, ya.
dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki makna. Ya, fa'ala, fa'ila dan faula itu ya dia adalah merupakan wazan saja. Gitu. Nah kemudian kalau mazid fi, ya, dia mendapatkan huruf tambahan. Ya, menjadi wazan apa? Ab, ala, kemudian apa? Tafa, ala, dan kemudian apa? Istaf, ala. Nah ini. Ya, jadi ada af, ala, tafa, ala, dan istaf, ala. Pun demikian dengan rubai. Ya, rubai juga terbagi dua. Ada rubai mujarrad, wazannya satu saja, yaitu fa, lala. Ya. Kemudian ada mazidun fi. Mazidun fi, nah dia mendapatkan tambahan, ya, menjadi wazan apa? Tafa, lala. Nah, ketika seperti ini, ya, dia kosong dari apa? Kosong dari arti, tidak memiliki makna. Ya. Adapun nanti faidah, ya, faidah atau fungsi-fungsi daripada wazan-wazan ini, misalkan ketika berwazan af'ala itu buat apa gitu. Kemudian ketika berwazan apa? Tafa'ala itu buat apa? Istaf'ala buat apa? Itu nanti insyaallah akan kita bahas pada kitab Al-Arabiyah, ya, Tis'una Sa'atan bagian yang atau jilid yang kedua. Jadi seperti itu. Paham ya? Semua? Jadi sulasi mujarrad, ya, wazannya apa? Fa'ala, fa'ila dan faula. Kalau mazid fi banyak, ya. Sebab nanti ditambah satu huruf. Contoh misalkan af'ala itu ditambah satu huruf. Kemudian tafa'ala itu ditambah dengan 2 huruf. Kemudian istaf'ala ditambah dengan berapa? 3 huruf. Ya. Kemudian rubai, ya, ada rubai mujarrad, fa'lala. Kemudian ada mazid fi, ya, tafa'lala, mendapat tambahan berapa tuh? 1 huruf. Paham semua? Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, sulasi bentuk 3, ya. Kita ada mujarrad, artinya bentuk asal, itu saja kita terjemahkan. Kemudian ada mazid fi. Kalau mazidun fi itu mendapatkan apa? Tambahan. Baik. Tafadhal ya Faisal, ikra. Yang sulasi. Mujarrad, sulasi mujarrad kharaja, sadaqa, ghafara. Ya. Mazid fi, akhraja, tasaddaqa, istaghfara. Baik, mumtaz. Ya. Nah, tadi sudah dibaca oleh Faisal, ya. Ini yang bentuk asal kharaja. 3 ya hurufnya. Kharaja, kemudian apa? Sadaqa, ghafara. Kemudian berubah menjadi akhraja. Berarti mendapatkan tambahan huruf apa di situ? Ya. Hamzah ya. Nah, akhraja kan? Dari kharaja menjadi apa? Akhraja. Kemudian sadaqa menjadi tasaddaqa. Apa saja huruf tambahannya? Ta, kemudian tad'ib pada ain fi'il. Apa tad'ib di double ya? Dalnya kan jadi 2. Tasaddaqa. Kemudian ghafara. Ketika berubah menjadi istaghfara, apa saja huruf tambahannya? Alif, sin dan ta. Paham ya? Nah itu. Nah, ya tadi sudah Anda sebutkan kalau fawaidnya atau faidahnya, fungsi pada tambahan itu nanti pada buku yang keberapa? Kedua. Tapi ya sekarang kita mengenal saja. Apakah ada perbedaan antara kharaja dengan akhraja? Diperhatikan. Ketika kharaja itu artinya keluar. Ya. Tapi kalau akhraja artinya mengeluarkan, gitu. Paham ya? Kharaja apa? Keluar. Kalau akhraja mengeluarkan. Kemudian sadaqa artinya benar. Sadaqa ya, benar. Tapi kalau tasaddaqa artinya bersedekah. Tuh. Sudah lain lagi mananya, ya. Ghafara artinya mengampuni. Tapi kalau istaghfara artinya adalah meminta ampun. Nah ini, ya, jadi memiliki perbedaan makna, ya. Ketika mendapatkan apa huruf tambahan. Baik. Kita lihat sekarang yang rubai. Padahal ikra ya falah. Rubai atau bentuk 4, ya. Rubai mujarrad. Ya. Tom ana dahraja zalzala. Rubai mazid fi. Tatom ana dahraja zalzala. Mumtaz. Ya.
Sama seperti tadi, ya, bahwasanya rubai juga terbagi dua, ada rubai mujarrad, ya, kemudian ada rubai mazid bih. Nah, contohnya tom ana menjadi tatom ana, ya, itu pa ain lam situ. Dah roja menjadi apa? Tadah roja. Zalzala menjadi apa? Tazal. Tazalzala. Baik. Beda nggak maknanya? Kalau tom ana artinya menenteramkan hati. Tom ana apa? Menenteramkan hati. Kalau tatom ana itu merasakan ketenangan. Ya, tatom ana artinya merasakan ketenangan. Dahraja. Dahraja artinya menggelindingkan. Tapi kalau tadahraja artinya bergelinding. Akibat, ya. Kemudian contoh lagi misalkan zalzala artinya menggoncangkan. Tapi kalau tazalzala artinya bergoncang. Ya, itu. Paham semua? Ini yang dinamakan dengan perbedaan makna ketika dia mendapatkan huruf tambahan. Tip, lanjut sekarang al-muqabalah. Tip, tafadhal. Ikra ya Fairuz, al-muqabalah. Ya. Al-muqabalatu al-waznu fa'ala wazn nasara. Nah, Yaf'ulu yansuru fa'alan nasran fa'ilun nasirun. tip, mumtaz. Nah, al-muqabalah ini muqabalah itu, ya. Bolehlah kita terjemahkan pemulaan kalimat gitu, ya. Muqabalah. Ya, secara bahasa muqabalah memiliki arti berhadap-hadapan. Kayak kita sekarang nih. Kita ini sedang berhadap-hadapan, ya. Dalam hal ini yaitu berhadap-hadap aja antara pola kalimat dalam bahasa Arab dan kalimat yang dipolakannya gitu. Ya, seperti orang ini menjahit, ya. Kan kalau menjahit itu ada apa? Ada polanya, betul ya? Kan pakai apa tuh? Ini kertas koran ya kalau dulu. Kertas koran. Nah, si kain itu mengikuti apa? Mengikuti pola tersebut. Nah, begitu. Kira-kira seperti itulah perbandingannya, ya. Maka pola kalimat disebut atau dikenal dengan istilah wazan, timbangan. Dan kalimat yang dipolakan disebut dengan mauzun atau yang ditimbang. Nah, maka apabila wazannya berubah, maka mauzun pun ikut berubah. Gitu, ya. Lihat, perhatikan penjelasan berikut. Nah, sini ada muqabalah. Ya, sini ada wazan. Ya, kemudian ada apa? Mauzun. Misalkan wazannya adalah fa'ala. Ya. Wazannya apa? Mauzunnya apa? Nasara. Ya. Tuh, lihat. Fa'ala hurufnya berapa? 3. Ya. Barisnya apa? Fathah semua. Betul ya? Fa'ala fathah, nasara juga fathah semua. Nah, maka nasara ini dia berharokatkan fathah karena dia mengikuti wazan fa'ala. Ketika wazannya berubah, misalkan ya, untuk fi'il mudhari itu yaf'ulu. Nah, maka tidak boleh lagi nasara. Tapi harus berubah menjadi apa? Menjadi yansuru gitu. Kemudian ketika wazannya menjadi apa? Fa'lan. Demikian juga dengan nasara. Dia akan berubah menjadi apa? Nasran. Itu. Kemudian ya, ketika berubah menjadi fa'ilun, ya, maka mauzun pun ikut berubah menjadi apa? Menjadi nasirun. Nah, begitu, ya. Jadi, ikhwafillah azakumullah, ini yang dinamakan dengan muqabalah, ya. Muqabalah itu secara makna definisi artinya adalah saling berhadap-hadapannya antara apa? Antara wazan dan mauzun, gitu. Jadi mauzun harus mengikuti wazan atau wazan mengikuti mauzun? Mauzun harus mengikuti wazan, ya. Ketika fathah semua ya fathah. Paham ya? Ketika mauzun, ketika wazan timbangan, dia mendapatkan huruf tambahan, demikian juga mauzun. Mauzun juga mendapatkan huruf tambahan. Bisa dipahami semua? Ya. Nah,
Sekarang kita lihat sini. Ya. Nah, wazan fa'ala, coba lihat di situ. Di gambar itu ya. Wazan fa'ala. Si pa-nya itu dia disebut dengan fa'ul fi'li, fa fi'il. Ya. Ainnya disebut dengan apa? Ainul fi'li, ain fi'il. Pun demikian dengan lam, dia dinamakan dengan apa? Lamul fi'li, lam fi'il. Nah, tadi anak katakan bahwasannya mauzun harus ikut apa? Ikut wazan. Dalam sisi apanya? Jumlah hurufnya, harokatnya, bahkan penyebutannya. Itu. Penyebutannya harus mengikuti apa? Harus mengikuti wazan. Maka perhatikan misalkan mauzun di sini nasoro, ya. Nah, maka nun, ya, karena dia berada di awal dan huruf yang di awal itu tadi apa? Pa, ya. Maka nun ini disebut dengan pa fi'il, gitu. Jadi nun ini disebut dengan apa? Pa fi'il, sebab dia terletak di mana? Terletak di awal. Kemudian shad, dia disebut dengan ain fi'il karena terletak di mana? Di tengah, sesuai dengan posisi huruf ain. Kemudian ra disebut dengan lam fi'il. Kenapa? Sebab dia terletak di akhir sesuai dengan posisi huruf lam. Paham ya? Jadi pada penyebutan nun disebut dengan apa? Pa fi'il. Shad disebut dengan apa? Ain fi'il. Ra disebut dengan apa? Lam fi'il. Berdasarkan apa? Berdasarkan posisinya. Paham ya? Berdasarkan posisinya di dalam kalimat tersebut. Gitu. Ya. Nah, ini menjadi dasar bagi kita. Makanya Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala nanti akan dikenal dengan pa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Tadi ketika wazannya berubah, mauzun pun ikut berubah. Gitu kan ya? Nah, misalkan ya, berubah menjadi wazan yaf'ulu. Maka nasara menjadi apa? Yansuru. Nah, bagaimana sekarang penyebutannya? Ketika berubah menjadi yaf'ulu, pa ini tetap disebut dengan pa fi'il, ain disebut dengan apa? Ain fi'il, dan lam tetap disebut dengan apa? Lam fi'il. Adapun ya, nah ini adalah merupakan huruf zaidah. Apa huruf zaidah? Huruf tambahan. Itu. Ya, huruf zaidah itu bisa berupa huruf mudharaah gitu kan? Pada fi'il mudhari ya. Huruf apa namanya? Huruf mudharaah. Atau juga nanti ada huruf ta'diyah, itu macam-macam lah. Ya. Yang penting ketika ada huruf yang ditambahkan itu disebut dengan apa? Al-huruful zaidah. Gitu. Nah, berubah menjadi yaf'ulu. Maka nasara pun ikut berubah menjadi apa? Menjadi yansuru. Nah, mauzun ikut berubah yansuru. Nun disebut dengan apa? Fa fi'il. Ya. Shad disebut dengan apa? Ain fi'il. Ya. Ra disebut dengan apa? Nah, itu. Paham semua? Ya. Baik, kita lanjutkan wazan yang ketiga. Ya, wazannya apa? Fa'ilun. Nah, ini juga sama. Fa'ilun, ini wazan isim fa'il. Ya. Kalau tadi kan yang awal wazan apa? Fi'il mudhari. Yang kedua apa? Wazan fi'il punten. Yang awal wazan fi'il apa? Fi'il madhi. Yang kedua wazan fi'il mudhari. Nah, ini wazan apa? Wazan isim fa'il, ya. Isim fa'il, fa'ilun. Nah, ini fa disebut dengan pa fi'il. Ain fi'il, kemudian lam disebut dengan apa? Lam fi'il. Tetap penyebutannya seperti itu, ya. Pa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Maka ketika menjadi nasirun, ya, maka nun disebut dengan apa? Pa fi'il, shad, ain fi'il dan ra disebut dengan lam fi'il. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Kemanapun dia berubah maka akan seperti itu. Oke, tasriful usul sekarang. Ya. Nah, ini bentuk perubahan yang pokok.
Tasriful usul yaitu merubah bentuk kalimat dasar ke dalam bentuk yang lain, ya. Nah, bentuk kalimat yang dasar adalah fiil apa? Fiil madi, ya. Kemudian dirubah ke dalam fiil mudhari, kemudian dirubah menjadi masdar, ya, menjadi apa lagi misalkan fiil apa? Fiil amar, kemudian apa? Isim zaman, makan dan sebagainya kan. Nah, ini yang dinamakan tasriful usul. Apa tasriful usul itu? Tasrif yang pokok, yaitu merubah bentuk kalimat awal ke dalam bentuk-bentuk yang lain, ya. Dan tasriful usul disebut juga dengan tasrif istilahi. Jadi ya, kalau kita mendengar, oh, ini bukan tasrif usul, ini tasrif istilahi, sama itu. Antara tasriful usul dengan tasrif istilahi itu sama, ya, artinya, ya. Kalau usul itu ya pokok, merubah pokok kalimat ke dalam bentuk yang lain. Kalau tasrif istilahi, karena dia apa? Merubah istilah. Istilahnya itu dirubah gitu, dari fi'il madi ke dalam fi'il apa? Fi'il mudhari gitu. Paham ya? Itu tasrif istilahi. Sama nggak? Sama ya, tasriful usul dengan apa? Tasrif istilahi. Oke. Nah, tasriful usul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, biar lebih mudah, ya. Begini nih tasriful usul. Nah, jadi dari fa'ala itu berubah menjadi, ya, ke dalam 12 bentuk, atau ya 12 itu dihitung dengan apa? Dengan bentuk dasar, ya. Jadi 11 lah. Ya, jadi 1 tambah 11 jadi berapa? Jadi 12. Begini caranya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Oke, 1, 2, 3 silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, ya. Siap, coba. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Mumtaz. Nah, itu adalah tasriful usul. Ya, jadi dari fa'ala itu bisa berubah ke dalam bentuk-bentuk ini, gitu. Baik. Contoh misalkan nasara. Coba silakan Wildan ditasrif nasara. Nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun, minsurun, nusira yunsuru. Nah, itu kan sama tuh. Mengikuti apa? Mengikuti bentuk wazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Ya. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran, nasirun Mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun, minsurun, nusira yunsuru. Mumtaz, ya. Baik. Silakan kalau bapak dan ibu-ibu di rumah ingin mencoba. Baik. Darasa. Coba antum Faisal. Darasa yadrusu darsan, darisun madrusun, udrus la tadrus, madrusun madrusun, midrasun, durisa yudrasu. Tuh gitu, ya. Sama kan ya bentuknya? Oke, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Darasa yadrusu darsan, darisun madrusun, udrus la tadrus, madrasun madrasun, midrasun, durisa yudrasu. Tayyib. Antum, Falah.
Ya, untuk selanjutnya yaitu nazara, silakan. Nazara yanzuru nazran, nazirun manzurun, unzur, la tanzur, manzurun manzurun, minzurun, nuzira yunzuru. Masya Allah, ini hasil lilin kayaknya ya. Nah, begitu. Jangan nasib. Ya, jadi begitu ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Nazara yanzuru nazran, nazirun manzurun, Unzur la tanzur, manzurun manzurun, minzurun, nuzira yunzuru. Baik. Nah, sekarang ya, setiap bentuk perubahan ini memiliki nama masing-masing. Paham ya? Oke. Nah, perhatikan, misalkan fa'ala. Nah, kita bahas satu persatu nih. Ya, fa'ala dia disebut dengan fi'il madi maklum. Ya. Apa itu fi'il madi maklum? Fi'il madi maklum artinya adalah kata kerja lampau aktif. Nah, itu, ya. Ya, apa fi'il madi maklum? Kata kerja lampau aktif. Maka fa'ala ya, memiliki makna telah mengerjakan. Itu fa'ala ya. Wazannya sendiri apa? Memiliki mana apa? Telah mengerjakan. Nah, contoh dalam mauzun misalkan tadi nasara. Maka nasara memiliki arti telah menolong, gitu. Ya, jadi kita tinggal mengganti kata mengerjakan dengan apa? Dengan terjemahnya. Nasara itu menolong, gitu. Maka karena dia adalah merupakan fi'il madi maklum, nasara artinya apa? Telah menolong. Oke. Kemudian yaf'ulu dia disebut dengan fi'il mudhari maklum. Nah, apa itu fi'il mudhari maklum? Fi'il mudhari maklum adalah kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang dan aktif. Ya, aktif itu diketahui apa? Diketahui subjeknya atau pelakunya. Maka yaf'ulu ya diartikan sedang atau akan mengerjakan. Contoh misalkan yansuru ya. Yansuru artinya apa? Sedang atau akan menolong. Baik. Di situ ada beberapa ya, ada yadrusu dan juga yanzuru. Baik. Berarti tadi darosa apa artinya? Darosa. Telah belajar. Nazara telah melihat. Baik. Kemudian, nah sekarang fi'il mudhari. Ya, yang suruh itu kan sedang atau akan menolong. Berarti kalau yadrusu sedang atau akan belajar. Yang zuru sedang atau akan melihat. Paham ya? Lanjut. Fa'lan dia disebut dengan masdar. Ya. Dia disebut dengan apa? Masdar. Sumber atau bentuk dasar. Ya. Masdar secara terjemah apa? Sumber ya, dia adalah bentuk dasar. Sebab ada terjadi perbedaan di antara kalangan ahli nahwu ya tentang kalimat dasar, apakah fi'il madi atau masdar. Fa'lan artinya pekerjaan. Maka nasron apa artinya? Pertolongan. Nah itu. Jadi nasron diartikan pertolongan. Berarti kalau darsan apa? Pelajaran ya, nazran penglihatan, begitu ya. Jadi tinggal ikuti saja. Nah ini, jadi inilah yang memudahkan kita belajar bahasa Arab, sebab setiap kalimat itu merujuk kepada pola masing-masing yang mana terjemahnya sudah baku gitu. Lanjut, fa'ilun ya, dia disebut dengan isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Keterangan pelaku. Contoh misalkan ya, fa'ilun artinya yang mengerjakan. Maka ya, nasirun apa artinya nasirun? Ya, kalau fa'ilun tadi yang mengerjakan, berarti kalau nasirun yang menolong. Tuh. Kalau darisun yang belajar ya. Kemudian kalau nazirun yang melihat. Mumtaz. Lanjut. Maf'ulun. Maf'ulun dia disebut dengan isim maf'ul.
Apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul artinya adalah keterangan objek. Maf'ulun memiliki arti yang dikerjakan. Maka contoh misalkan mansurun artinya yang ditolong. Jadi kalau madrusun apa? Yang dipelajari. Ya, madrusun yang dipelajari. Kemudian manzurun, manzur yang dilihat. Ya, bukan manjur bahasa Sunda ya. Beda kalau manjur bahasa Sunda itu. Oke, lanjut sekarang. Nah, up'ul. Up'ul dia disebut dengan fi'il amr ya. Jadi namanya apa? Fi'il amr. Artinya kata perintah ya. Maka up'ul memiliki makna kerjakan. Contoh misalkan unsur artinya apa? Tolonglah. Jadi kalau udrus belajarlah ya, udrus. Kemudian kalau unzur lihatlah ya. Jadi baku ya sebenarnya penerjemahannya. Masih ada 6 lagi ya. Kemudian lataf'ul. Lataf'ul ya, dia disebut dengan fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Fi'il nahi artinya adalah kata larangan ya. Maka lataf'ul artinya adalah jangan mengerjakan. Contoh misalkan la tansur. Artinya apa? La tansur? Jangan jangan ya. Jangan menolong. Itu la tansur. Jangan menolong. Berarti kalau la tadrus jangan belajar. La tanzur jangan melihat. Ya, itu. Jadi aktif ya. Larangannya bersifat apa? Aktif. Lanjut sekarang. Maf'alun. Nah, ini maf'alun yang pertama ya. Maf'alun yang pertama dia adalah isim zaman. Ya. Apa ismu zaman? Ismu zaman artinya adalah keterangan waktu. Ya. Maka maf'alun memiliki makna waktu mengerjakan. Gitu. Contoh misalkan mansurun. Mansurun, apa artinya mansurun? Ya, kalau maf'alun waktu mengerjakan berarti mansurun apa artinya? Waktu menolong. Tuh. Berarti kalau matrosun waktu belajar. Manzurun waktu melihat. Mumtaz. Nah, kemudian maf'alun yang kedua ya, dia adalah isim makan. Apa itu isim makan? Isim makan artinya adalah keterangan tempat, ya. Maka maf'alun yang kedua artinya adalah tempat mengerjakan. Contoh misalkan mansurun artinya apa? Tempat menolong, ya. Maka madrasun tempat belajar, ya. Dan biasanya mendapat tambahan tak menjadi apa? Madrasatun. Itu nanti kita bahas khusus di tentang isim zaman wa makan ya. Kemudian kalau manzurun tempat melihat. Nah, manzurun juga nantinya ya bisa diartikan dengan pemandangan. Lanjut. Nah, kemudian ada mif'alun. Nah, mif'alun dia disebut dengan ismu alat ya. Apa itu ismu alat? Ya, keterangan alat. Maka mif'alun ya memiliki arti alat mengerjakan. Maka minsurun diterjemahkan apa? Alat untuk alat menolong ya. Jadi kalau midrasun alat untuk belajar. Kalau minzurun alat untuk melihat ya, teropong atau minzur. Kemudian fu'ila. Nah, fu'ila dia disebut dengan fi'il madhi majhul. Apa itu fi'il madhi majhul? Fi'il madhi majhul artinya adalah kata kerja lampau pasif. Ya, kalau tadi apa aktif yang maklum, kalau ini apa? Pasif. Apa sih maksudnya pasif itu? Tidak diketahui pelakunya. Nah, maka fu'ila artinya adalah telah dikerjakan. Contoh nusira artinya apa? Telah ditolong. Berarti kalau durisa telah dipelajari. Nuzira telah dilihat. Mumtaz. Terakhir yuf'alu dia disebut dengan fi'il mudhari majhul ya.
Artinya apa? Kata kerja waktu sekarang atau akan datang pasif. Ya. Maka yuf'alu memiliki arti sedang atau akan dikerjakan. Contoh misalkan yunsoru, artinya apa? Sedang atau akan ditolong. Maka yudrosu akan dipelajari, yunzoru sedang atau akan dilihat. Ya, paham antum semua? Nah ini ya bentuk-bentuk perubahan beserta dengan namanya dan juga terjemahnya. Nah silahkan dikerjakan. Nah, ini untuk ya para peserta program Bahasa Arab 90 jam metode maki online. Silahkan dikerjakan latihan halaman 19 dan 20. Nih, halaman 19 dan 20 di situ ada latihan. Latihannya adalah mentasrif dan kemudian memasukkan ya, bentuk kalimat tersebut termasuk ke dalam pola apa, gitu ya. Apakah dia termasuk ke dalam fiil apa atau merubah ya? Merubah ke dalam apa? Ke dalam fiil apa saja? Terus halaman 20. Yang latihan halaman 20 itu dirubah ke dalam apa? Fiil madi. Kemudian ya? Kemudian ke dalam bentuk apa lagi? Oh iya, afwan. Enggak, itu suruh untuk menyebutkan apanya? Menyebutkan yang pertama sigohnya, kemudian yang kedua apa? Ya, fiil madinya ya. Kemudian yang terakhir apa? Maknanya, ya, terjemahnya di dalam bahasa Arab. Lu anak ngebawa. Tapi ya itu. Jadi apaan? Bildan, anak pinjam. Ini ya biar jelas untuk yang apa? Yang menyaksikan ini. Tapi nah ini ya. Ini pada halaman 20. Ini kalau halaman 19, silakan Bapak dan Ibu rubah ya. Cuma misalkan tobakho, nah silakan mengikuti wazan yang tadi. Ya, berarti tobakho yatbuhu gitu ya. Dan sampai akhir. Nah, apa itu? Nah, kemudian yang tadrib nomor 2, uzkur sigota hadil kalimat. Nah, ini kalimat contoh maksurun, sigohnya apa? Apakah dia termasuk ke dalam isim maf'ul gitu? Ya, isim zaman, isim makan. Kemudian fi'il madinya apa? Kemudian maknanya apa? Nah, itu ya. Paham ya semua? Nah, silakan. Nah, jadi itu untuk latihan pada halaman 19 dan 20. Seperti mana biasa, silakan dikerjakan dan hasilnya dikirim japri ya. Alhamdulillah sudah selesai Bapak dan Ibu sekalian. Dan kepada Bapak dan Ibu yang ingin membantu program belajar bahasa Arab online dari pesantren Maki Bandung ini, bisa mendukung kita dengan menyalurkan donasi terbaiknya di dalam program Infak Bina Maki IBM ya, untuk operasional dan pengembangan program. Silakan bisa disalurkan melalui transfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 001 3441 631 atau di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 701 556 7327. Informasi di 0857 9595 5657 atau 082121 493636. Alhamdulillah sudah selesai kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.